Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Amelia. Saya dari Prodi Pendidikan Fisika dengan nomor NPM 240671250001. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan etika, moral, akhlak, standar baik dan buruk dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan menurut para ulama. Setiap hari kita sering mendengar istilah kata etika, moral, dan akhlak. Ketiga kata tersebut berhubungan dengan perilaku manusia, tetapi memiliki arti dan asal yang berbeda. Dalam perspektif Islam, penting untuk memahami perbedaan ini agar kita bisa menilai tindakan dengan lebih tepat, baik dalam konteks sosial maupun spiritual. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang etika. Etika merupakan salah satu cabang filsafat yang mempelajari tentang nilai-nilai dan norma perilaku baik dan buruk dengan cara yang rasional. Etika juga bersifat teoritis dan digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip dasar dari tindakan manusia. Dalam Islam, etika tidak hanya berasal dari pemikiran manusia, tetapi juga dari wahyu. Etika dalam Islam menegaskan bahwa penilaian terhadap baik dan buruk harus merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bukan sekadar berdasarkan logika saja. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang moral. Moral merupakan norma-norma sosial yang muncul dalam masyarakat dan budaya tertentu. Moral bersifat praktis dan tergantung konteks. Artinya dapat mengalami perubahan sesuai dengan zaman, lokasi, dan situasi. Sebagai contoh, perilaku yang dianggap baik dalam satu kultur mungkin dianggap buruk dalam kultur lainnya. Dalam Islam, moral perlu diperiksa jika ia bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Dengan demikian, moral tidaklah merupakan standar yang absolut, tetapi harus diselaraskan dengan ajaran Islam. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak adalah karakter dan perilaku yang tertanam dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaan yang positif. Akhlak bersifat spiritual dan stabil. Selanjutnya adalah akhlak. Akhlak adalah karakter dan perilaku yang tertanam dalam diri seseorang dan menjadi kebiasaan yang positif. Akhlak bersifat spiritual dan stabil karena berasal langsung dari wahyu. Akhlak mencerminkan iman dan amal perbuatan seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa beliau diutus untuk menyempurnakan akhlak yang terhormat. Akhlak dalam Islam meliputi kejujuran, kesabaran, kasih sayang, dan tanggung jawab, serta menjauhi sifat-sifat seperti sombong, iri, dan zalim. Selanjutnya, standar baik dan buruk dalam Al-Quran. Dalam Islam, ukuran baik dan buruk tidak ditentukan oleh akal atau budaya, melainkan berdasarkan wahyu. Al-Quran dan As-Sunnah menyediakan petunjuk yang jelas mengenai perbuatan yang baik dan tercela. Perbuatan baik seperti jujur, adil, sabar, dan berbuat baik kepada orang tua dikenal sebagai ma'ruf, hasanah, atau khair. Sementara itu, perbuatan buruk seperti berbohong, zalim, mencuri, dan berbuat buruk lainnya dikenal sebagai munkar. Contoh ayat Al-Quran yang menjadikan standar baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah merintahkan kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebijakan. Pula Quran surat Al-Isra ayat 32 yang artinya, janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu tindakan yang terkutuk. Selanjutnya untuk peran As-Sunnah. As-Sunnah menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sunnah mencakup semua perkataan,
tindakan, dan keputusan Nabi Muhammad SAW yang menjadi contoh bagi umat Islam. Dalam konteks etika dan akhlak, as-sunnah berfungsi sebagai klarifikasi dan penguat dari nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW bersabda, sunnah memberikan ilustrasi nyata mengenai cara menerapkan nilai-nilai baik dalam kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran saat berdagang, kesabaran saat menghadapi ujian, dan kasih sayang terhadap orang lain. Selanjutnya ada peran pandangan ulama. Ulama Sunni berpendapat bahwa penentuan baik dan buruk bersumber dari wahyu, dan akal hanya berfungsi untuk memahami, bukan untuk menentukan. Di sisi lain, aliran Mu'tazilah berpendapat bahwa akal dapat menentukan baik dan buruk bahkan sebelum wahyu turun. Ulama kontemporer menyoroti pentingnya penggabungan antara wahyu dan akal untuk memahami etika Islam, agar umat Islam tidak terjebak dalam relativisme moral. Baik, untuk implikasi dalam kehidupan sehari-hari. Memahami perbedaan antara etika, moral, dan akhlak sangat krusial dalam konteks pendidikan Islam. Etika dalam Islam berfungsi sebagai landasan dalam membentuk perilaku peserta didik. Moral di masyarakat perlu dikaji ulang apabila bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Akhlak menjadi tujuan yang utama dalam pendidikan Islam. Akhlak menjadi tujuan yang utama dalam pendidikan Islam, yaitu untuk menciptakan individu yang beriman, bertakwa, dan memiliki perilaku yang baik. Untuk kesimpulannya adalah etika, moral, dan akhlak adalah 3 konsep penting untuk memahami perilaku manusia. Namun ada perbedaan yang mendasar di antara ketiganya. Etika bersifat filosofis dan berpijak pada logika. Moral berhubungan dengan aspek sosial dan konteks budaya, sedangkan akhlak berhubungan dengan aspek spiritual dan bersumber dari wahyu. Dalam Islam, ukuran baik dan buruk tidak hanya ditentukan oleh logika atau tradisi, tetapi juga Al-Quran dan As-Sunnah yang memberikan pedoman yang tetap dan universal. As-Sunnah menguatkan nilai-nilai Al-Quran melalui contoh yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW. Sementara para cendekia menjelaskan dan menerapkan sesuai dengan konteks zaman. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat membentuk karakter serta perilaku yang tidak hanya baik di mata masyarakat, tetapi juga sesuai dengan ajaran Islam. Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.